Oke, di video kali ini kita akan bahas lanjutan untuk solid modeling, khususnya di bagian engineering feature. Ada banyak sekali komen yang bisa kita pakai di bagian engineering feature, cuman di video kali ini kita akan fokus bahas untuk 4 feature saja, yaitu fillet, face fillet, hole, dan juga slide external thread. Oke, kita bahas terlebih dahulu mengenai fillet. Nah, di fillet di sini ya ada banyak sekali option yang bisa kita pakai, kita coba explore, tapi saya akan bahas mengenai penempatan saja atau selection saja, maaf, bukan penempatan, tapi selection. Oke, yang paling simple untuk melakukan selection di fillet, di jadwal 3D ya, kita bisa slide kayak gini, kita bisa drag untuk ukurannya, atau kita bisa type in. Ini sesimpel itu. Atau kita bisa juga melakukan multiple selection, ya shift selection dengan menggunakan tombol shift di keyboard, ya kita tekan atau pilih satu dengan menggunakan shift di keyboard, maka dia akan memilih semua tangent edges yang terhubung seperti ini. Atau bisa juga kita menggunakan window selection seperti ini, jadi semua edge-nya terpilih ya dengan menggunakan window selection. Nah, itu untuk selection di fillet. Lalu kita pindah ke face fillet. Nah, di face fillet ada banyak juga skenario yang bisa kita pakai. Cuman yang akan saya jelaskan cukup 2 saja. Yang pertama yaitu adalah mengganti si chamfer ke fillet ya dengan menggunakan face fillet. Caranya cukup gampang juga. Di bagian support faces di sini kita pilih 2 face ini sebagai support faces, lalu di bagian tangent face-nya kita pilih ini. Maka kita bisa mengganti dari chamfer ke fillet seperti ini. Atau lebih ekstrim lagi, kita bisa melakukan multiple face fillet dengan case seperti ini ya. Tinggal kita pilih 2 support face-nya dan kita pilih 1 tangent face-nya, maka dia akan jadi face fillet dengan kayak gini ya, semua terpilih gitu. Oke, itu mengenai fillet dan face fillet. Kita lanjutkan ke fitur selanjutnya yaitu hole. Nah, di hole ada juga banyak option yang bisa kita pakai, cuman yang akan saya jelaskan pertama mengenai placement terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan basic placement di Jet 3D, walaupun dia nggak ada titik ya, kita bisa attach kalau si shape-nya ini memiliki cylindrical face seperti ini. Nah, kayak gini, dia akan attach sendiri. Jadi nggak perlu kita gambar titik atau sketch ya. Atau bisa juga kita menggunakan yang namanya offset ya, kayak gini. Misalkan saya mau offset dari ujung. Cuman untuk arahnya nanti gampang ya. Kita misalkan di sini klik kanan offset, pilih offset di sini. Nah, kalau misalkan ininya arahnya nggak sesuai, gampang nanti kita bisa arahkan. Ini misalkan di sini kita dia minus 15, nah kita bisa langsung kayak gini, lalu kita arahkan ke sana, misalkan 15 juga. Nah, jadi kayak gitu. Walaupun dia nggak ada sketch, tetap bisa kita attach dengan menggunakan dimension kayak gini. Gitu. Oke, itu penempatan ya dengan attachment ke cylindrical face atau dengan menggunakan offset. Atau bisa juga kita tempatkan si hole itu, kalau misalkan kita punya predefined sketch seperti ini. Misalkan saya punya sketch seperti ini, ada titiknya tuh kayak gini ya, saya tempatkan misalkan, nah, oke. Nah, kita bisa tempatkan hole ke multiple titik dari sketch ya, seperti ini dengan menggunakan option sketch point ya. Pilih satu, maka otomatis kita bisa mendapatkan multiple hole sesuai dengan sketch point yang kita buat. Atau bisa juga, misalkan kita tempatkan hole, tapi dia belum ada sketch-nya, kita klik kanan, kita insert sketch kayak gini. Nah, seperti ini.
tinggal kita tempatkan hole sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan kayak gini, ya saya nggak pakai dimension untuk mempercepat, nanti bisa juga ditambahkan dimension ya. Nah, kalau ini di dalam si hole-nya kita insert sketch gitu, itu bisa juga. Nah, itu tipe-tipe penempatan yang bisa kita lakukan untuk fitur hole. Lalu setelah ini saya akan menjelaskan sedikit tipe-tipe hole-nya yang ada di jadwal 3D ya. Jadi yang paling basic itu ada tipe simple di sini ya yang kita pakai, general hole. Ada juga clearance hole, ada thread hole dan juga custom profile hole ya. Oke, untuk simple hole ya simple hole lah ya. General hole, simple di sini ada tipe-tipenya, ada sama juga tapered, ada counterbore, countersink dan seterusnya. Nah, saya langsung pindah saja ke yang clearance hole. Jadi kalau misalkan clearance hole itu kita bisa tempatkan kayak gini. Dia itu berdasarkan clearance sesuai dengan screw ataupun bolt yang kita pakai ukurannya. Misalkan di sini M10, kalau kita tempatkan M10 di sini sebagai clearance hole, maka ukurannya segini ya diameternya dengan metode ada close, ada normal. Kalau normal itu 11, kalau close itu 12, kalau close itu 10.5. Nah, ini untuk clearance ya. Dan juga di bagian bentuk sendiri ada tipe simple kayak gini, ada counterboard kayak gini. Nah, ini sama saja ya. Lalu kalau misalkan dari sisi user tidak cocok dari ketiga tipe fitment di sini ya, kita bisa menggunakan custom juga. Ya, misal untuk custom, oke ini pakai yang close dulu aja ya. Nah, untuk yang custom, misalkan di sini kita coba custom, misalkan custom. Nah, untuk D2-nya, misalkan di sini kita pengen 20. H2-nya misalkan pengen 12. Sisanya di dalamnya sama, misalkan itu juga bisa. Nah, ya yang ini lebih besar sedikit ya, karena dia custom hole. Kayak ini yang fitment tadi, yang default. Dan satu lagi mungkin yang cukup sering dipakai juga ada kita punya yang countersink ya. Di sini sama saja. Nah, itu dia untuk hole, penempatannya, dan juga tipe-tipenya yang sering dipakai. Oke, kita coba lanjutkan ke flag external thread. Nah, fitur thread seperti yang sudah dibahas di bagian What's New Gateway 3D 2026, kita punya new thread yang baru, yang 3D thread, yang bagian library kayak gini ya. Nah, itu bisa dicek juga videonya, cuman di sini saya akan jelaskan mengenai flag external thread saja. Jadi kalau misalkan kita punya shape batang kayak gini atau shaft ya, shaft kayak gini, kita bisa flag, kita bisa tandai si silindernya dengan thread. Caranya seperti ini, dia bisa mendetek juga ukurannya. Ini diameternya 40 ya, jadi di sini bisa ter-apply juga ya ukurannya berapa yang cocok. Ini M40 ya, yang cocok ya ada satu. Nah, untuk length tipenya mau custom, mau 1 kali diameter, ini juga bisa, atau custom mau berapa lengthnya, kita bisa tambahkan di sini ya. Saya misalkan pakai 1 kali diameter saja, termasuk dengan chamfernya. Di sini kita bisa tambahkan, misalkan 2 mili ya chamfernya, dan juga kita bisa pick 2 ujungnya sekaligus kayak gini. Face-nya kita pick 11-an sekaligus. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu saja untuk bahasan solid modeling bagian engineering fitur. Oke, untuk fitur-fitur yang lain yang ada di sini mungkin nanti kita bahas per fiturnya saja. Oke, terima kasih. Semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.